Kisah Ashabul Kahfi. Pemuda yang tidur menembus zaman. Di sebuah negeri yang dipenuhi patung dan kuil berasap dupa, hiduplah sekelompok pemuda bangsawan. Kota itu megah, pasar ramai, dan istana raja menjulang seperti gunung batu. Namun di balik kemegahan itu, ada ketakutan. Siapapun yang menolak menyembah berhala akan dihukum. Raja negeri itu kejam. Ia menuntut semua rakyat bersujud kepada dewa-dewa buatannya. Para pemuda itu melihat kebohongan di sekeliling mereka. Hati mereka gelisah. Mereka merasakan bahwa langit dan bumi tidak mungkin diciptakan oleh batu bisu yang mereka pahat sendiri. Suatu malam, mereka berkumpul diam-diam di luar kota. Angin gurun berembus dingin. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Tuhan kita adalah Tuhan langit dan bumi. Kita tak akan menyembah selain Dia." Kata-kata itu terasa seperti api kecil di tengah kegelapan. Yang lain mengangguk. Mereka tahu keputusan itu berarti pengasingan atau kematian. Tetapi iman telah membuat mereka berani. Mereka memutuskan melarikan diri sebelum raja mengetahui keyakinan mereka. Pelarian. Fajar belum pecah saat mereka meninggalkan kota. Di belakang mereka, menara istana berdiri seperti bayangan ancaman. Di depan mereka, bukit batu terjal dan sunyi. Seekor anjing mengikuti mereka. Awalnya mereka mencoba mengusirnya, takut suara gonggongannya menarik perhatian. Namun anjing itu tetap berjalan di belakang mereka, seolah memahami bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Akhirnya mereka membiarkannya. Mereka menemukan sebuah gua di lereng bukit. Gua itu sempit di mulutnya, tapi cukup dalam untuk bersembunyi. Mereka masuk dengan napas terengah, tubuh lelah, hati berdebar. Di dalam kegelapan gua, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, limpahkan rahmat kepada kami dan berilah petunjuk dalam urusan kami." Doa itu menggema lembut di dinding batu. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Rasa kantuk yang tak tertahankan menyelimuti mereka. Satu persatu, mereka rebah. Anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di pintu gua, seperti penjaga yang setia. Dan dunia pun berlalu. Tidur yang panjang. Matahari terus terbit dan tenggelam. Kerajaan runtuh. Raja mati. Generasi berganti. Kota berubah. Bahasa berubah. Pakaian berubah. Kepercayaan manusia berubah. Tetapi di dalam gua, waktu seakan berhenti. Allah menjaga tubuh mereka. Sinar matahari masuk secukupnya agar tubuh mereka tidak rusak. Mereka dibolak-balikan agar tidak hancur oleh tanah. Siapapun yang melihat ke dalam gua akan diliputi ketakutan. Selama 309 tahun, mereka tidur. Kebangkitan. Suatu hari, mereka terbangun. Seolah hanya tidur semalam. Mereka saling memandang bingung. "Berapa lama kita tidur?" tanya salah satu. "Sehari, atau setengah hari," jawab yang lain. Perut mereka lapar. Mereka memilih satu pemuda untuk pergi ke kota membeli makanan dengan uang perak yang mereka bawa saat melarikan diri. Ia turun dari bukit dengan hati-hati. Namun kota yang ia masuki bukan kota yang ia tinggalkan. Bangunannya berbeda. Orang-orang berpakaian aneh. Tidak ada lagi patung raja kejam itu. Yang terdengar justru nama Tuhan yang esa disebut di pasar dan rumah ibadah. Pemuda itu gemetar. Saat ia menyerahkan uang peraknya, pedagang menatapnya dengan heran. "Dari mana kau mendapatkan koin kuno ini?" Orang-orang berkumpul. Koin itu berasal dari zaman ratusan tahun lalu. Rahasia pun terbongkar. Penduduk kota mengikuti pemuda itu sampai ke gua. Di sana mereka menemukan para pemuda lain. Wajah mereka masih muda, seolah waktu tak menyentuh mereka. Penduduk kota menangis dan takjub. Mereka sadar, ini adalah tanda kekuasaan Allah. Bukti bahwa kebangkitan setelah mati bukanlah mustahil. Perpisahan. Setelah misi mereka selesai, menjadi tanda bagi manusia, Allah mewafatkan mereka dengan damai. Penduduk kota berselisih, apakah gua itu harus ditutup? Atau dibangun tempat ibadah di sekitarnya? Tetapi yang terpenting bukan bangunannya. Yang abadi adalah kisah mereka. Kisah tentang iman yang lebih kuat dari ketakutan. Tentang pemuda-pemuda yang memilih kebenaran meski harus meninggalkan dunia. Tentang seekor anjing yang ikut dimuliakan karena setia kepada orang-orang saleh. Dan tentang waktu yang tunduk pada kehendak Tuhan. Ashabul Kahfi, kerajaan yang memakan anaknya. 1.
Raja yang takut dilupakan. Dakianus tidak takut musuh. Ia takut dilupakan. Ia melihat ayahnya mati, dan dalam satu generasi nama itu lenyap dari doa rakyat. Dari situ ia belajar, kekuasaan harus ditanam ke dalam iman. Maka ia menciptakan agama negara. Pendeta-pendeta istana menulis kitab baru. Patung raksasa didirikan. Penyembahan diwajibkan. Menolak berarti menghapus diri dari sejarah. Dan Dakianus percaya, selama rakyat berlutut, ia tidak akan mati. 2. Anak-anak istana. 7 pemuda itu dibesarkan untuk menjadi pilar kerajaan. Mereka diajari retorika, perang, diplomasi. Tapi tidak ada guru yang bisa mematikan hati mereka. Mereka melihat rakyat miskin membayar pajak untuk kuil emas. Mereka melihat hukuman publik dijadikan hiburan. Mereka melihat agama berubah jadi alat kontrol. Iman mereka lahir bukan dari kitab rahasia, tapi dari rasa muak. 3. Malam pengkhianatan. Saat raja memerintahkan sumpah penyembahan massal, mereka tahu ini ujian terakhir. Di ruang bawah tanah rumah Yamliha, mereka bersumpah, kita tidak akan sujud kepada selain Tuhan. Sumpah itu bukan spiritual semata, itu deklarasi perang terhadap ideologi negara. Dan negara tidak pernah memaafkan perang ideologi. 4. Mesin propaganda. Setelah mereka melarikan diri, istana bergerak cepat. Poster wajah mereka disebar. Cerita diputar-balikan. Mereka disebut penyihir, agen asing, pembawa wabah. Rakyat tidak diberi fakta. Rakyat diberi musuh. Dan kerajaan bersatu karena kebencian. 5. Gua dan tidur. Di tengah perburuan, para pemuda menemukan gua. Mereka tidak masuk sebagai pahlawan. Mereka masuk sebagai manusia yang lelah. Doa mereka sederhana, selamatkan kami, atau ambil kami. Tidur datang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai keputusan langit. 6. Perang saudara pertama. Dengan musuh eksternal menghilang, kerajaan mulai memakan dirinya sendiri. Panglima menuduh pendeta berkhianat. Pendeta menuduh bangsawan mencuri pajak. Pasukan terbagi loyalitasnya. Alun-alun yang dulu tempat ibadah berubah jadi tempat eksekusi massal. Dakianus mencoba mempertahankan kendali dengan teror. Tapi teror punya umur pendek. Ia mati dibunuh pengawalnya sendiri. 7. Republik Darah. Setelah raja mati, tidak ada kedamaian. 3 faksi mengklaim tahta. Kota terbagi. Tetangga menjadi musuh. Saudara saling membunuh demi lambang yang bahkan tak lagi mereka pahami. Kitab agama negara dibakar. Patung dihancurkan. Yang tersisa hanya lapar dan dendam. 8. Zaman tanpa raja. Generasi berganti. Kerajaan menjadi konfederasi kota-kota kecil. Tidak ada ideologi tunggal. Tidak ada agama resmi. Hanya kelelahan kolektif. Di masa inilah tauhid tumbuh pelan. Bukan dipaksakan, tapi dipilih. Orang-orang lelah pada dewa buatan manusia. Mereka mencari Tuhan yang tidak butuh tentara. 9. Legenda Bukit. Gua menjadi cerita rakyat. Di sana tidur para pengkhianat, kata sebagian. Di sana tidur para wali, kata yang lain. Tidak ada yang tahu kebenaran. Tapi semua sepakat, bukit itu milik waktu, bukan manusia. 10. Kebangkitan. Saat ia melihat turun ke kota, ia seperti berjalan ke masa depan. Ia melihat dunia yang sembuh dari penyakit lamanya. Orang-orang tidak takut berdoa. Tidak ada poster propaganda. Tidak ada tentara di pasar. Ia menangis bukan karena bingung, tapi karena dunia akhirnya menjadi tempat yang dulu mereka impikan. 11. Sidang para penguasa. Raja baru mengumpulkan para ulama, jenderal, dan pejabat untuk menyaksikan para pemuda. Tidak ada yang berani menyentuh mereka. Mereka bukan subjek politik. Mereka bukti bahwa politik itu sementara. Seorang ulama berkata, kerajaan runtuh berkali-kali. Tapi Tuhan tetap. Dan tak ada argumen melawan itu. 12. Perang yang dibatalkan. Beberapa jenderal ingin menjadikan kisah ini alat propaganda baru. Gunakan mereka untuk memperkuat kekuasaan, usul seseorang. Raja menolak. Kita tidak akan mengulangi dosa lama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri itu,
Keajaiban tidak dimanfaatkan untuk politik. Dan itulah kemenangan terbesar. 13. Pulang. Para pemuda memilih kembali ke gua. Dunia ini indah, tapi bukan milik mereka. Mereka adalah surat dari masa lalu. Dan surat tidak tinggal setelah dibaca. Saat mereka tidur untuk terakhir kali, kota menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena diberi pelajaran. 14. Kerajaan yang belajar. Gua dijadikan tempat hening, bukan kuil. Tidak ada patung. Tidak ada ritual berlebihan. Hanya batu, angin, dan ingatan. Setiap penguasa baru dibawa ke sana dan diberi satu kalimat. Kerajaan ini sudah mati berkali-kali. Jangan tambahkan satu lagi. Dan selama kalimat itu diingat, negeri itu hidup. Surah 18 Al-Kahfi ayat 18. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah, hati, kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Quran Surat 18:18. Surah 18 Al-Kahfi ayat 22. Quran Surat 18:22. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nanti, ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.